GAN 356 maglev. Seperti yang kita ketahui, GAN ini adalah salah satu brand terbaik yang ada di dunia perubikan. Kalau mungkin di dunia gadget, GAN ini seperti Apple-nya lah di dunia perubikan begitu. Hampir semua pemain-pemain profesional itu pasti sponsored by GAN ini. Pasti brandnya GAN. Nah, di video kali ini aku akan bedah Rubik ini, akan kubongkar semuanya, setiap fiturnya akan ku cari tahu. Kurang lebih ada 6 fiturnya yang ada di dalam GAN 356 maglev ini. Oke, langsung aja tanpa berlama-lama, langsung kita buka dusnya. Ini dia Rubiknya. Ini dia Rubiknya. Oke, fitur yang paling sering dibahas tentang Rubik ini yaitu tentang auto align-nya. Auto align-nya ini bisa 30 derajat mengalahkan Rubik-Rubik lain yang hanya kadang 20 derajat, 25 derajat. Ini di 30 derajat dia bisa auto align. Contohnya kayak begini. Nah, itulah auto align. Jadi sebelum kita menyelesaikan putaran kita, Rubiknya sudah menyesuaikan sendiri harusnya dia berada di mana tempatnya. Jadi fitur auto align ini bukan karena magnetic kapsulnya. Magnetic kapsul ini tujuannya cuma untuk Rubiknya biar tidak lari-lari, biar bisa gampang terkontrol. Itu gunanya magnetic kapsul. Nah, salah satunya itu yang akan ku bedah, kok bisa ada fitur auto align yang ada di Rubik GAN 356 maglev ini. Nah, ini frosted ya, aku nggak suka yang UV karena terlalu cerah menurutku, kelihatannya kayak menyilaukan. Kalau misalnya kita buka Rubiknya itu kayak langsung dapat apalagi ditambah lighting yang ada di studio, itu pasti apa namanya, rasanya itu kayak pas kita buka Rubiknya kayak dapat cahaya hidayah gitu. Pertama kita lepas ini center cap. Ini namanya center cap. Nah, langsung aja ke fitur yang pertama, yaitu jelas ini sudah di mana-mana ada dual adjustment system. Jadi Rubik ini adjustable, bisa diatur ke kelonggarannya, permainannya, yaitu dengan dual adjustment system ini. Nah, tapi biasanya Rubik-Rubik lain itu cuma bisa di setel 6 kali putaran, atau kekuatannya bisa sampai level 6, cuma sampai level 5, level 4. Kalau Moyu RS3M V5 itu bisa sampai 9 kali. Nah, Rubik ini bisa sampai 12 kali, atau ada 12 level adjustingnya begitu. Kenapa bisa 12? Karena dia memiliki dual adjustment systemnya ini. Jadi ada dua dia ya, ada yang kecil ini, yang bulat ini, sama yang di belakang, yang berbentuk gear di belakang. Nah itu yang di belakang sama yang bulat ini bisa diputar dua-duanya ya. Ntar aku ambil toolsnya dulu. Nah, ini dia toolsnya ini sekilas mirip SIM ejector ya. Nah, yang kecil ini, yang bulat ini juga bisa diatur. Kayak mana nih, agak susah ngeliat kamera. Nah, ini bisa diputar. Aku biasanya 3, ini 3, bawahnya juga 3. Nah, yang gear ini di bawahnya juga bisa diputar ini ya. Tuh. Yang bulat ini ada 6 kali level. Nah, ada level sampai level 6. Yang bawah ini juga ada 6. Jadi totalnya ada 12 kali adjustment. Gear ini level terkuatnya, yang level terkuatnya adalah level 6. Nah, kalau yang bulat ini, yang kecil ini, yang di atas ini level terkuatnya adalah level 1. Jadi kebalikan ya. Ini level 1 sudah paling kuat, paling kencangnya, yang ngatur maglevnya. Nah, biasanya aku yang kecil ini 3, level 3, yang bawah juga level 3. Nah, langsung aja kita ke fitur yang kedua, yaitu adalah, ini kita bedah satu-satu ya, jadi aku bongkar Rubiknya. Adalah sistem maglevnya. Jadi ini Rubiknya nggak pakai screw, nggak pakai spring juga. Jadi dia menggunakan maglev. Nah, bagi yang nggak tahu, maglev itu kayak gini. Nah, ini adalah maglev. Maglev itu 2 magnet disatukan dengan kutub yang sama, plus ketemu plus atau min ketemu min. Jadi dia bertolakan. Kalau plus ketemu min kan pasti dia tarik-tarikan begini. Nah, dia ditemukan plus ketemu plus. Jadi dia tolak-tolakan kayak gini. Tujuannya bertolak-tolakan ini ya, jadi kayak penggantinya spring.
kalau spring, tapi kan kelemahannya spring itu semakin lama kita gunakan, semakin lama kita pakai, semakin lama kita putar-putar Rubiknya, pasti semakin lama spring itu pasti aus dia. Nah kalau maglev ini mau sampai kapanpun ya tetap sama. Jadi lebih awet pakai maglev. Makanya Rubik zaman sekarang kebanyakan sudah pakai maglev. Maglev itu kalau bagi yang belum tahu kepanjangannya adalah magnetic levitation ya. Itu dia fitur ketiga. Fitur pertama tadi adalah auto align, fitur kedua adalah dual adjustment system, dan fitur ketiga adalah maglev. Kita copot dulu. Oke, fitur keempat adalah sisik naga yang ada di setiap corner dan edge-nya. Jadi tujuannya pola sisik naga ini tujuannya agar mengurangi gesekan antara piece satu dan piece yang lainnya, sehingga tidak gampang aus Rubiknya, tidak gampang cepet dikasih loop terus gitu loh. Jadi bisa lebih awet loopnya karena tidak terlalu bergesekan, tidak nempel semua antara piece satu dan piece yang lain. Dulu kan masih banyak tuh populer tuh white base, ada yang black base, ada yang white base, dan ada yang stickerless. Nah zaman sekarang kan rata-rata sudah Rubiknya kayak gini semua, stickerless, nggak pakai stiker gitu kan. Nah dulu aku pernah punya Rubik yang pakai stiker. Nah punya aku dulu yang white base ini, karena dia nggak punya pola sisik naga kayak gini, sampai bolong, sampai jebol antara corner dan edge-nya itu sampai bolong karena kebanyakan bergesekan begitu. Nah makanya Rubik zaman sekarang pasti sudah ada fitur pola sisik naga ini. Nggak tahu kalau orang luar negeri ngomongnya apa bahasanya. Langsung fitur kelima, yaitu di dalam setiap corner ada magnetnya. Ini harus berbarengan dengan fitur kelimanya, yaitu adalah ada magnet juga di dalam core-nya. Nah, magnetic core inilah yang membuat Rubiknya bisa auto align begitu. Jadi Rubik auto align itu bukan karena magnetic kapsul begini, tapi karena magnetic core. Nah, contohnya begini. Itu kan yang narik adalah magnet yang ada di core-nya, bukan magnet yang ada di kapsul, di dalam center, di dalam edge dan corner. Yang membuat Rubik auto align itu pasti dia punya magnetic core atau mungkin ball core, tapi di dalam ball core-nya itu ada magnetnya begitu. Nah itu fitur keempat dan kelima, yaitu magnetik yang ada di corner, dan juga magnet yang ada di core-nya, yang membuat Rubik ini bisa auto align bahkan sampai 30 derajat. Itu sudah ngalahin semua Rubik. Langsung di fitur yang terakhir, yang keenam, magnetic kapsul. Oke, agak susah juga ini bukanya. Cara membukanya itu didorong yang bagian bolongnya ini. Tapi lumayan susah juga ya. Soalnya memang Rubik Gun ini build quality-nya itu beda dengan Rubik lain. Kalau Rubik lain itu biasanya kan cuma kayak colokan-colokan gitu. Warnanya ini kan biasa ditancapkan di edge ini kan. Ada yang putih sama ada yang berwarna. Nah, warnanya ini cuma ditancapkan doang. Biasanya di Rubik lain yang punya rumahan gini, rumahan untuk piece-nya. Nah kalau di Moyu beda. Kalau di Moyu itu langsung setiap warnanya itu nempel sampai jadi bentuk ini, sampai jadi bentuk kaki-kakiannya ini. Nah contohnya begini. Ini Moyu RS3M V5. Nah Moyu itu nyatu semua warnanya sampai bawah, sampai jadi kakinya. Makanya dia kayak ada sekatnya di setiap sisik naganya ini. Nah kalau di Kiyi, Kiyi ini kan punya rumahan black gini, warna hitam gini. Ada rumahannya hitam, terus warnanya yang stickerlessnya itu cuma ditancapin kayak gini contohnya ya. Susah yang di edge, coba yang di cornernya. Nah ini punya Kiyi ini kayak gini doang, jadi cuma kayak ada plastik yang lebih. Nah kayak ada gini doang, ginian. Nah ini plastik yang lebih begini, nancap di sini, di setiap lubang-lubang begini. Nah, gun ini biasanya bagus dia build quality-nya, nggak cuma kayak tancapan mainan anak-anak gitulah. Nah,
ini punyanya Gun, dalamannya Gun. Nah, build quality-nya itu kayak beda dengan Rubik lain kan tuh. Kayak kelas banget gitu punya Gun ini. Nah, ini dia yang nyangkutin ini sama ini, rumahan sama warna-warna stickerlessnya ini itu besar, jadi nggak gampang patah gitu, nggak gampang rusak. Nah, ini juga sama fitur keenamnya tadi yang mau aku bahas. Ini dia magnetic kapsulnya yang ada di setiap center, corner dan edge. Itulah keenam fitur yang ada di Rubik Gun 356 maglev ini. Nah, itulah tadi ke-6 fitur yang ada di Rubik Gun 356 maglev ini. Kalau kalian suka ada video-video kayak gini, silahkan like, dan juga jangan lupa untuk subscribe dan bantu channel ini 1000 subscriber, karena di 1000 subscriber nanti akan ada turnamen khusus kalian speedcuber dengan sub